wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba membahas kebutuhan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah yang terbagi menjadi ASU, ASI, dan ASA. Pertama, saya akan membahas apa itu ASU. ASU merupakan kebutuhan anak dalam pertumbuhan anak yang berhubungan langsung dengan kebutuhan fisik anak. Kebutuhan anak dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi balita. Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, akan menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu dampak negatif bagi anak yang kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi akan mengalami kegagalan pertumbuhan fisik, penurunan IQ, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya kita masuk kepada ASI. ASI merupakan kebutuhan terhadap emosi yang berikatan serasi dan selaras antara ibu dan anak, diperlukan pada tahun pertama kehidupan sejak dalam kandungan untuk menjamin mantapnya tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial anak. ASI merupakan bagaimana mempercayakan dan mengasihi untuk memberikan rasa aman kepada anak, lebih kepada ikatan emosional yang terjadi antara anak dan orang tua. Macam-macam kebutuhan ASI. Yang pertama ada kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua yang hidup rukun, berbahagia, dan sejahtera, yang memiliki bimbingan, perlindungan, perasaan aman kepada anak merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan anak untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Selanjutnya ada menciptakan rasa aman, nyaman agar anak merasa dilindungi. Seorang anak akan merasa diterima oleh orang tua apabila ia merasa bahwa kepentingannya diperhatikan serta merasa ada hubungan yang erat antara anak dan keluarga. Selanjutnya ada harga diri. Setiap anak ingin merasa bahwa ia mempunyai tempat dalam keluarganya. Keinginannya diperhatikan. Apa yang dikatakannya ingin didengar orang tua serta tidak diacuhkan. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu kemampuan untuk berusaha dan berupaya dengan diri sendiri. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk memikirkan, merasakan, dan melakukan sesuatu sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya ada dibantu, didorong, atau dimotivasi. Anak memerlukan dorongan dari orang di sekitarnya. Apabila anak tidak mampu menghadapi masalah yang kurang menyenangkan, dorongan yang diberikan bukan seutuhnya namun berupa langkah yang dapat diambil memberi semangat bahwa dia dahulu dapat mengatasi dengan baik masalah tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan akan kesuksesan. Setiap anak ingin merasa bahwa apa yang diharapkan daripada dapat yang dilakukannya dan merasa sukses mencapai sesuatu yang diinginkan orang tua. Selanjutnya ada kebutuhan mendapat kesempatan dan pengalaman. Anak-anak membutuhkan dorongan orang tua dan orang-orang di sekelilingnya dengan memberikan kesempatan dan pengalaman dalam mengembangkan sifat bawaannya. Selanjutnya ada rasa memiliki. Kebutuhan anak akan rasa memiliki sesuatu harus diperhatikan. Semua benda miliknya yang dianggap berharga harus dapat dimilikinya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan asah. Kebutuhan asah atau kebutuhan akan stimulasi mental adalah stimulasi adalah adanya perangsangan dari lingkungan luar anak yang berupa latihan atau bermain. Stimulasi merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang banyak mendapatkan stimulasi yang terarah akan cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang mendapatkan stimulasi.
Pemberian stimulasi ini sudah dapat dilakukan sejak masa kehamilan dan juga setelah lahir dengan cara menyusui anak sedini mungkin. ASA merupakan proses pembelajaran bagi anak agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada dasar perlunya stimulasi dini. Perlu stimulasi sedini mungkin karena miliaran sel otak dibentuk sejak anak di dalam kandungan usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak. Orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak. Bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru. Semakin sering dirangsang akan makin kuat hubungan antar sel-sel otak. Semakin banyak variasi maka hubungan antar sel-sel otak semakin kompleks. Selanjutnya ada asal-usul asah atau asal juga asah atau pendidikan. Pendidikan banyak didapatkan seperti pendidikan informal. Pendidikan informal bisa didapatkan dengan kita berpendidikan di rumah atau didapat dalam keluarga. Pendidikan formal bisa didapatkan melalui jenjang SD, SMP, SMU, PT, dan lain sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal bisa didapatkan di masyarakat, kelompok pengajian, sekolah minggu, pramuka, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke ciri permainan untuk anak di bawah usia 5 tahun. Untuk anak usia 0 sampai 12 bulan yang bertujuan untuk melatih refleks-refleks, misalnya menggenggam, menghisap, melatih kerjasama mata dengan tangan, melatih kerjasama mata dengan telinga, dan melatih mencari objek yang ada tetapi tidak kelihatan, melatih kepekaan perabaan, melatih mengenal sumber asal suara. Yang contoh alat permainan yang dianjurkan adalah benda-benda yang aman untuk dimasukkan ke dalam mulut atau dipegang, alat permainan yang berupa gambar atau bentuk muka, alat permainan yang dapat digerakkan dan keluar suara. Untuk usia 12-24 bulan yang bertujuan untuk mencari sumber suara atau mengikuti sumber suara. Alat permainan yang dianjurkan adalah ganderang, bola dengan giring-giring di dalamnya. Selanjutnya untuk anak usia 25-36 bulan yang tujuannya menyalurkan emosi atau perasaan anak. Alat permainan yang dianjurkan seperti alat-alat untuk menggambar. Untuk usia anak 36-72 bulan dengan tujuan mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan. Selanjutnya ada nutrisi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Anak merupakan sosok yang unik. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda sesuai dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga dengan kebutuhan nutrisinya, terutama pada saat 1 tahun pertama kehidupan anak. Pemenuhan nutrisi pada bayi diberikan secara bertahap sesuai dengan usia. Makanan utama pada bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah air susu ibu atau pemberian ASI eksklusif. Sedangkan pada setelah bayi berusia 6 bulan mulai diberikan makanan pendamping ASI seperti MPASI. Kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita dan anak prasekolah ini contohnya seperti gizi. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Selanjutnya ada ASI eksklusif. Air susu ibu adalah makanan terbaik dan sempurna untuk bayi karena mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja tanpa memberikan formula atau makanan atau minuman lain sebelum usianya mencapai 6 bulan. Manfaat ASI untuk bayi yaitu 1. Komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi. Setiap wanita telah dipersiapkan dengan sepasang payudara yang akan memproduksi
mengisi air susu untuk makanan bayi yang baru dilahirkannya. Salah satu keajaiban ASI adalah dapat secara otomatis akan mengubah komposisinya sesuai dengan perubahan dan kebutuhan bayi di setiap tahap perkembangannya. Yang kedua, mengandung zat protektif. Bayi yang mendapat ASI lebih jarang menderita penyakit karena adanya zat protektif dalam ASI. Yang ketiga, mempunyai efek psikologis yang menguntungkan karena interaksi yang timbul waktu menyusui antara ibu dan bayi akan menimbulkan rasa aman bagi bayi. Perasaan aman ini penting untuk membangun dasar kepercayaan diri. Yang keempat, mengupayakan pertumbuhan yang baik. Bayi yang mendapat ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir. Selanjutnya, ada mengurangi kejadian karsidentis dan malnutrisi. Lama pemberian ASI. Pada hari-hari pertama biasanya ASI belum keluar. Bayi cukup disusukan selama 4-5 menit untuk merangsang produksi ASI dan membiasakan puting susu diisap oleh bayi. Setelah hari ke-4 sampai ke-5 boleh disusukan selama 10 menit. Selanjutnya, frekuensi menyusui. Sebaiknya bayi disusui secara nirjadwal atau on demand karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayinya menangis. Selanjutnya, ada cara penyimpanan ASI. ASI yang dikeluarkan dapat disimpan untuk beberapa saat. Ada perbedaan lamanya disimpan dikaitkan dengan tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ASI harusnya di temperatur ruangan di dalam lemari es yang suhunya kurang dari 4 derajat Celcius selama 2 minggu sampai 4 bulan. Jika ASI yang telah didinginkan tidak boleh direbus bila akan dipakai, karena kualitasnya akan menurun. Selanjutnya, kebutuhan ASI eksklusif. Bayi yang sehat lahir dengan membawa cukup cairan di dalam tubuhnya. Kondisi ini akan tetap terjaga bahkan dalam cuaca panas sekalipun, bila bayi diberi ASI secara eksklusif siang dan malam. Namun sayangnya, kebiasaan memberi cairan pada bayi selama 6 bulan pertama, yaitu periode pemberian ASI eksklusif, masih dilakukan di banyak belahan dunia. Mengapa penting pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan? Karena satu, pedoman internasional yang menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama berdasarkan pada bukti ilmiah tentang manfaat ASI bagi daya tahan hidup bayi, pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, ASI memberi semua energi dan gizi yang dibutuhkan selama 6 bulan pertama. Yang ketiga, pemberian ASI eksklusif mengurangi tingkat kematian bayi yang disebabkan berbagai penyakit yang umum menimpa anak-anak seperti diare, radang paru, serta mempercepat pemulihan bila sakit dan membantu menjarangkan kehamilan. Selanjutnya, ada tahapan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Kebutuhan gizi bayi sampai usia 6 bulan bisa terpenuhi dari ASI saja atau sufor karena alasan medis. ASI sebaiknya terus diberikan sampai anak usia 2 tahun. Namun saat bayi usia 6 bulan harus mulai diberikan makanan pendamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Makanan tambahan atau makanan pendamping ASI ialah MPASI. MPASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi di samping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MPASI diberikan mulai umur 6-24 bulan. Pemberian MPASI diberikan secara bertahap sesuai dengan usia anak yang dimulai dari MPASI yang jenisnya lumat, lembik, sampai anak terbiasa dengan makanan keluarga. Selanjutnya, ada dampak pemberian MPASI secara dini. MPASI yang diberikan secara dini akan berdampak 1. Menurunkan intensitas pengisapan bayi yang akan berisiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI. Yang kedua, pengenalan serealia dan sayur-sayuran tertentu dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari ASI, sehingga menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia. Yang ketiga, risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak sebersih ASI. Selanjutnya, kebutuhan gizi atau nutrisi anak tidak terpenuhi. Lalu, anak mendapat faktor pelindung dari ASI lebih sedikit sehingga risiko infeksi meningkat. Dan yang terakhir, reflux atau kolik usus
yaitu kerewelan atau tangisan yang terus-menerus bagi bayi yang dipercaya karena adanya kram di dalam usus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nutrisi bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan cukup terpenuhi dari ASI saja. Namun hal-hal perlu diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah: 1. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan, yaitu kolostrum. 2. Jangan beri makan atau minuman selain ASI. 3. Susui bayi sesering mungkin. 4. Susui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. 5. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 6. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. 7. Susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi lainnya. 8. Susui anak dalam kondisi menyenangkan, nyaman, dan penuh perhatian. 9. Dukungan suami dan keluarga penting dalam keberhasilan ASI eksklusif. Selanjutnya ada kebutuhan nutrisi bayi usia 6-8 bulan. Pada usia ini pemberian ASI diteruskan serta pemberian makanan tambahan mulai diperkenalkan dengan pemberian makanan lumat 2 kali sehari. Pemberian makanan tambahan diperkenalkan karena keadaan alat cerna sudah semakin kuat. Makanan yang diberikan pada bayi usia ini harus sudah bervariasi, terutama dalam memilih bahan makanan yang akan digunakan. Bahan makanan lauk pauk seperti telur, hati, daging sapi, daging ayam, ikan basah, ikan kering, udang, dan lain sebagainya. Jika akan menyiapkan MPASI yang baik, perlu memperhatikan: 1. Padat energi, protein, dan zat mikro. 2. Tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, dan pengawet. 3. Mudah ditelan dan disukai anak. 4. Tersedia lokal dan harganya terjangkau. Selanjutnya kebutuhan nutrisi bayi umur 9-11 bulan, yaitu teruskan pemberian ASI, lalu berikan MPASI yang lebih padat, contohnya bubur nasi, nasi tim, dan nasi lembut. Selanjutnya kebutuhan nutrisi pada bayi umur 12-24 bulan dan anak prasekolah. Kelompok yang rawan gizi adalah bayi, balita, dan anak prasekolah. Ketidaktahuan tentang cara pemberian makanan yang baik dari jumlah, jenis, potensi menjadi suatu penyebab terjadinya masalah kurang gizi pada bayi dan anak. Dalam pemenuhan gizi pada anak, ibu dan keluarga harus membiasakan memberi asupan gizi yang terbaik untuk buah hatinya. Untuk mengurangi rasa bosan anak, ibu sebaiknya memiliki beraneka resep masakan untuk anak sehingga bisa menghidangkan berbagai masakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, utamakan memberikan MPASI dari makanan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, ajari anak makan sendiri dengan sendok. Dan yang ketiga, ajari anak minum dengan menggunakan gelas. Selanjutnya, menjelaskan pemberian pangan atau nutrisi. Pertumbuhan anak yang cepat sangat membutuhkan energi yang besar, sehingga anak cenderung mudah lelah. Nutrisi ini harus terpenuhi sejak anak masih dalam rahim. Ibu memberikan nutrisi seimbang melalui konsumsi makanan bergizi dan menu seimbang. Selanjutnya ada kebutuhan perawatan kesehatan dasar. Perawatan kesehatan anak merupakan suatu tindakan yang berkesinambungan dan terdiri dari pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Tindakan pencegahan primer dilakukan untuk mencegah risiko tinggi terkenanya penyakit, seperti melakukan imunisasi dan penyuluhan pada orang tua tentang diare. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian. Pakaian yang layak, bersih, dan aman yang mudah menyebabkan anak kemasukan benda asing. Jangan memberikan pakaian pada anak yang mudah memasukkan benda asing ke dalam mulutnya. Kebutuhan rasa aman dan nyaman yang diberikan kepada anak dapat diberikan melalui pemenuhan kebutuhan pakaian pada anak. Selanjutnya kebutuhan perumahan. Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya akan menjamin keselamatan dan kesehatan penghuninya. Selanjutnya ada higien diri dan sanitasi lingkungan.
Kebersihan, baik kebersihan perseorangan maupun lingkungan, memegang peranan penting pada tumbuh kembang anak. Kebersihan perorangan yang kurang akan memudahkan terjadinya penyakit-penyakit kulit dan saluran pencernaan seperti diare, cacingan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebersihan lingkungan erat hubungannya dengan penyakit saluran pernapasan, pencernaan, serta penyakit akibat nyamuk. Selanjutnya ada kebutuhan rekreasi dan waktu luang. Aktivitas olahraga dan rekreasi digunakan untuk melatih otot dan membuang sisa metabolisme. Selain itu, untuk melatih aktivitas motorik dan aspek perkembangan anak. Aktivitas olahraga dan bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan